One and all, let's define. Setelah itu saya tentukan X dan Y-nya, di mana X merupakan promosi dan Y merupakan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Kembali lagi di channel Aljabar.law. Oke, hari ini kita akan membahas tentang regresi linear dengan dua variabel. Apa sih regresi linear itu? Jadi regresi linear itu, misalkan nih ada variabel X dan Y, apakah nilai X itu mempengaruhi nilai Y? Sama seperti yang saya katakan atau saya berikan bocoran di status Facebook saya bahwa next video akan membahas tentang regresi linear. Nah, hari ini kita akan membahas hal tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, misalkan ada dua variabel X dan Y, kita gantilah variabelnya. Misalkan apakah hujan sebagai variabel X di sini, hujan mempengaruhi eh, tingkat volume dari air sungai, seperti itu. Air sungai dalam hal ini adalah variabel Y-nya. Atau misalkan apakah dari beberapa case yang saya lihat ya, atau contoh-contoh soal yang saya lihat, apakah uang jajan mempengaruhi tingkat kecerdasan siswa, atau apakah tinggi badan mempengaruhi berat badan, atau sebaliknya. Di sini kita tinggal memberikan nilai atau melakukan convert antara variabel-variabel yang telah saya sebutkan tadi ke dalam bentuk XY dan dimasukkan ke dalam rumus eh, regresi linear atau linear regression. Tapi sebelum itu sebaiknya kita mengulang sedikit soal-soal waktu SMP atau waktu SMA, atau bagi teman-teman yang ingin memperdalam tentang regresi linear, sebaiknya berhadapan kembali dengan soal-soal SMP dan SMA, yaitu persamaan linear. Oke, langsung saja kita ke topiknya. Di sini saya sudah siapkan materinya. Sebelum kita masuk ke regresi linearnya, kita ambil contoh simpel dulu ya. Misalkan di sini saya punya dua nilai, terserah nilai apa contohnya. Di sini hanya contoh saja biar kita paham. Di sini ada X 36, Y 57. Biasanya waktu sekolah kita ditanya nilai dari koefisiennya berapa yang C ini. Sama seperti di sini, C-nya berapa, atau ditanya fx-nya atau persamaan linearnya berapa, atau regresi linearnya berapa. Nah, mungkin seperti ini. Sini sebagai contoh, saya sudah beri di sini X-nya 3 dan 6, Y-nya 5 dan 7. Di sini ada garisnya. Nah, nantinya garis inilah yang akan kita cari dengan persamaan linearnya berapa. Tapi untuk contoh SMP atau contoh soal-soal SMP dan SMA mungkin seperti ini. Misalkan di sini kita ambil 5 dan 3. Jadi fx-nya sama dengan 5, 7 kurang 5, 7 kurang 5 atau selisih dari 7 dan 5, 2. Selisih dari 6 dan 3, 3. Jadi 2/3 dikali 3 ditambah C. Itu sama dengan 2 tambah C. Artinya 5 kurang 2 sama dengan 3. Jadi C-nya sama dengan 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa fx atau fx-nya sama dengan 2/3 dikali 3 ditambah 3. Jadi fx-nya sudah ketahuan. C-nya juga sudah ketahuan. Nah, untuk contoh kasus kita pada hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan atau bagaimana melihat semakin besar eh, jumlah yang saya keluarkan untuk promosi, apakah akan berdampak pada penghasilannya? Nah, mungkin seperti itu. Jadi berdasar dari sini, kita bisa menentukan hal tersebut. Nah, formula dari fx ini bisa teman-teman cek, mungkin kurang lebih seperti ini. Seperti ini ya. Mx ditambah C, di mana M seperti yang saya jelaskan tadi, selisih dari Y dibagi selisih dari X, seperti itu. Rumus ini, rumus yang ini sama dengan rumus yang ini, yang nantinya kita akan pakai di Python. Oke, jadi rumus ini sama dengan rumus ini. Nah, nanti akan saya perlihatkan rumusnya yang mana. Oke, langsung saja kita ke Python-nya. Kita lihat dulu datasetnya.
promosi dan penjualan, sama yang seperti saya bahasakan tadi. Jadi di sini ada promosi penjualan tahun. Nah, sedikit saya bahas dulu, di sini apa ya, untuk tahun misalkan saya ingin melakukan prediksi di tahun 2016 atau di tahun 2021, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Jadi nilai yang digunakan di sini adalah promosi dan penjualan. Hal yang ingin kita cari adalah bagaimana menentukan, regresi nilai atau persamaan yang digunakan untuk, eee, apa, bagaimana menentukan, persamaannya dari data yang kita punya. Jadi seperti yang tadi, seperti yang gambar tadi, bagaimana kita menentukan rumus ini atau, rumus ini dan garis yang ini. Nah, biasanya kan waktu SMP atau SMA garisnya kan sudah ada. Nah, di sini garisnya belum ada. Nah, langsung saja kita lihat ya. Datanya seperti ini, ada 15 row data, terus langsung kita masuk ke IPYNB-nya atau di Python-nya. Oke, sama seperti video-video sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan 3 library Python yaitu NumPy untuk, eee, mengolah datanya, eee, P pyplot yang saya singkat PLT di sini untuk menggambarkan grafiknya, dan Pandas untuk memanggil datanya. Ya langsung kita run saja. Nah, di sini saya, memanggil data yang tadi karena menggunakan titik koma sebagai pemisahnya, jadi di sini saya delimiter by titik koma. Eee, untuk mengolah data seperti ini atau memanggil CSV mungkin bisa melihat video-video saya sebelumnya, kalau nggak salah di video pertama. Setelah itu saya tentukan X dan Y-nya, di mana X merupakan promosi dan Y merupakan penjualan. Oke, kita running dulu pemanggilan datanya. Oke, mungkin datanya seperti ini, seperti yang kita lihat tadi. Di sini ada dari tahun 2001 sampai 2015. Setelah itu kita tentukan variabel X dan Y-nya. Setelah itu kita lihat tabel linearnya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, di sini kan belum ada garisnya nih. Itu adalah salah satu PR kita yang ingin di-solve hari ini. PR keduanya yaitu, eee, menentukan nilai dari, menentukan nilai dari M dan C-nya. Terus di sini ada rumus persamaan linear. Jadi rumus regresi linear. Jadi rumus tersebut bisa dimasukkan ke dalam Python dan dilakukan proses. Nah, di samping itu kita juga, ada istilah mengurangi error. Jadi misalkan seperti ini, sebagai contoh saya ambil di salah satu channel YouTube, dia memberikan analogi seperti ini. Apakah kita pernah berpikir bahwa apabila hari ini hujan, artinya saya tidak boleh menggunakan sepatu putih karena akan kotor, seperti itu. Tapi pemikiran tersebut bisa saja error. Mungkin, mendung, tapi tidak hujan. Jadi artinya kalau tidak hujan saya bisa pakai sepatu putih, tapi kan di situ ada error tuh. Nah, inilah fungsinya persamaan ini. Untuk teorinya mungkin bisa teman-teman cari sendiri, rumus matematikanya. Setelah itu di sini setelah kita masukkan rumusnya, kita tentukan, error-nya. Nah, langsung saja kita run. Print B0 dan B1 ini adalah rumus yang tadi saya sampaikan di sini. B0 dan B1 ini adalah rumus persamaannya. Tapi pertanyaannya adalah berapa sih nilai terdekat, M dan C? Nah, ini yang harus kita cari dan garisnya. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah ketahuan min promosi dan min penjualan, dalam artian min X dan min Y, seperti itu. Nilai B0 dan B1-nya. Nah, setelah itu kita tentukan garisnya, scatter plotnya.
Di sini saya gunakan, skor 0 sampai 100 ya, karena dataset saya seperti itu, biar, grafiknya bisa dibaca, garisnya sudah ketahuan. Nah, ini sedikit apa, di, regresi linear atau linear regression, semakin dekat titik atau data dengan garis, artinya semakin valid data tersebut. Artinya errornya juga semakin kurang. Setelah itu kita coba memasukkan seperti ini misalkan tadi ya. Ini kan, nilai selisihnya 2/3 dikali 3, 2/3 kali 3 kan 2. Nah, kita gunakan persamaan ini untuk melakukan uji coba. Nah, di sini seperti ini kan rumusnya kan B0 ditambah B1 X. Misalkan di sini saya ambil X-nya 30. Misalkan di sini saya ambil X-nya 30, X-nya 30. Artinya penjualannya harus dekat dari 109. Apakah itu lebih atau kurang? Intinya harus dekat dengan ini. Kita lihat di sini 109, artinya ini adalah nilai yang paling dekat dari persamaan yang telah kita buat, dari linear regression yang telah kita buat. Seperti itu, oke. Semisalkan pada contoh ini, nanti akan saya kasih dari mana saya ambil dataset ini, saya akan kasih di, deskripsi. Jadi hasilnya sama lah pada, contoh itu, pada apa, link yang saya ambil datasetnya hasilnya sama dengan yang kita lakukan. Oke, di contoh tersebut dijelaskan bahwa misalkan penjualannya 100 juta, promosinya 25 juta, misalkan, penjualannya 105 juta, promosinya 27 juta, dan seterusnya. Nanti akan saya kasih di linknya kok, tenang aja. Setelah kita dapatkan nilai itu dan kita dapatkan persamaannya, ini apa ya, ini kita sudah bisa kesimpulkan bahwa persamaan ini sudah benar begitu. Artinya saya bisa berikan nilai, misalkan di penjualan di 2016 saya, prediksi. Nah, prediksi di sini juga punya fungsi. Jadi untuk mendapatkan, misalkan sekarang tahun 2015, saya ingin memprediksikan nilai penjualan saya di, atau prediksi atau targetnya. Nilai prediksi dan bisa dijadikan target misalkan 190. Nah, nilai 190 itu juga punya, apa, kita juga bisa menggunakan machine learning untuk memprediksi berapa, target penjualan di tahun berikutnya dan berapa yang saya harus spend untuk promosi. Jadi, bisa dibilang bahwa fungsi regresi linear yang kita bahas hari ini adalah step kedua untuk menentukan nilai promosi setelah kita dapatkan nilai target. Nah, tapi mungkin kita akan bahas di video berikutnya tentang bagaimana menentukan target penjualan untuk tahun berikutnya. Makanya di sini saya include-kan variabel tahun. Oke. Nah, setelah kita dapatkan nilai seperti ini, kita bisa melakukan, beberapa percobaan juga, maksudnya menguji modelnya, apakah model ini memang betul-betul sudah valid berdasarkan data yang dipunya, dengan menggunakan RMSE. Mungkin teman-teman bisa baca RMSE itu, metode RMSE itu seperti apa. Langsung, apa, metode RMSE juga punya fungsi bagaimana menentukan RMSE-nya. Fungsinya langsung saya masukkan di sini. Skornya 3, sekian sekian. Jadi menurut tutorial yang saya baca atau referensi yang saya baca, semakin kecil nilai RMSE, artinya model tersebut semakin bagus. Nah, kita sudah punya 2, variabel penentu bahwa bisa dikatakan model ini, model yang telah kita buat ini, memang lumayan bagus lah untuk data, tersebut. Nah, masih ada satu lagi, kita bisa menggunakan R kuadrat. Saya lupa apa istilahnya ya. Tapi metode yang terakhir ini, metode pengujian yang terakhir ini merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menguji regresi linear. Eee, apakah model tersebut sudah bagus atau tidak. Nah, sedikit bocoran untuk R kuadrat ini, dia cuma mempunyai nilai 0 dan 1. Semakin,
semakin nilai ini, nilai output dari R2 ini semakin dekat dengan nol atau bahkan minus, artinya model tersebut, kurang bagus seperti itu. Tapi seperti yang kita lihat di sini dia mendekati satu. Nah, kita sudah punya 3 variabel bukti bahwa model yang kita buat ini memang betul-betul bagus untuk data ini, seperti itu. Mungkin apa ya, saya rasa cukup sekian untuk regresi linear pada Python dengan menggunakan, eee, 3 library. Saya rasa cukup simpel ya, kita tidak perlu banyak tahu tentang rumus regresi linear, apalagi kalau bukan anak matematika, seperti saya ini anak, informatika. Jadi kita sisa gunakan fungsi-fungsi yang ada, library-library yang ada untuk menentukan, eee, regresi linear yang ingin kita butuhkan. Saya rasa cukup ya, eee, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.